Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di ini dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali beraktivitas menunaikan amanah mencari ridha Allah Ta'ala dengan ibadah yang kita lakukan dengan berbagai macam bentuk ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Asyidah yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi ini kita akan kembali mentadaburi ayat di surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah Ta'ala di ayat ini menyeru di awal, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa setiap orang beriman akan mendengarkan, mencermati, menunggu perintah yang ada. Kunu qawamina bil qisti syuhada alillah. Jadilah kalian yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan dan jangan bergeming dari keadilan barang sedikit pun. Jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan. Dan Allah, dan jangan takut dengan celaan orang-orang yang bercela. Jangan pula mereka dipengaruhi oleh sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan. Hendaknya mereka saling membantu, ta'awun, saling mendukung dalam masalah keadilan ini. Maka sama kita di dalam membimbing anak, mendidik anak, maka yang ada adalah kita berupaya menjaga agar anak-anak berada dalam keadilan sehingga mereka senang, bahagia dengan keadilan. Karena keadilan perkara yang membahagiakan. Maka seorang adil terhadap manusia, adil terhadap bahkan terhadap yang lain, binatang, terhadap kawan, bahkan terhadap musuh. Nabi SAW berlaku adil kepada mereka. Kemudian syuhada adalah menjadi saksi karena Allah. Makna dengan firman-Nya waqimus syahadatillah. Dan hendaknya kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Maksudnya kalau kita diminta bersaksi, maka menunaikan kesaksian ini karena Allah Ta'ala. Sehingga apa yang dikatakan benar, adil, bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan.
Karenanya Allah Ta'ala berfirman pada lafaz selanjutnya, walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Tegakkanlah persaksian itu secara benar sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Kita lihat ada seorang perempuan Ghamidiyah yang di zaman Nabi SAW yang mereka datang kepada Nabi SAW minta diadili. InsyaAllah inilah mempersaksikan untuk dirinya, padahal untuk dihukum. Ini adalah hasil tarbiyah, hasil pendidikan yang luar biasa. Jadi alangkah luar biasanya kalau anak-anak kita yang salah itu langsung mengakui dan berkata, saya yang keliru Ustaz, saya yang salah. InsyaAllah ini adalah keutamaan yang luar biasa kalau anak-anak didik kita di sunnah muncul sifat adilnya, muncul sifat keberaniannya, dan bersaksi atas kesalahan yang ada pada dirinya. Ini tentu hasil tarbiyah yang luar biasa sebagaimana para sahabat dan para sahabiah di zaman Nabi SAW. Mereka tidak menyimpang dari keadilan. Mereka bersaksi untuk dirinya walaupun itu membahayakan dirinya dalam arti secara zahir dia akan mengalami kesulitan untuk urusan dunianya. Tapi mereka yakin dengan apa yang Allah Ta'ala akan janjikan. Makanya ketika wanita Ghamidiyah ini kemudian dirajam karena dia mengaku berzina dan minta dihukum, maka kata Nabi, seandainya tobatnya diberikan kepada 40 orang penduduk Madinah itu sudah mencukupi. Ini ganjaran dari keadilan. Ulil awil walidaini wal aqrabin. Bahkan untuk ibu bapak dan kaum kerabat, yakni sekalipun kesaksian itu juga terhadap kedua orang tuamu, kerabatmu. Jangan kamu takut kepada mereka dalam mengemakannya. Jadi kemukakan kesaksian sebenar-benarnya. Walaupun anak kita kalau salah ya kita sampaikan, oh anak saya yang keliru, anak saya yang salah. Sekalipun mungkin bahannya kembali pada mereka, tapi semua akan kembali kepada kebaikan dengan keadilan ini. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima. Jangan pula kamu hiraukan karena dia kaya, jangan pula karena kita kasihan karena dia miskin. Allah yang mengurusi keduanya, bahkan dia lebih utama kepada keduanya daripada kamu sendiri. Dan Allah lebih tahu yang paling bermaslahat bagi keduanya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari keadilan. Maksudnya jangan sekali-kali hawa nafsu dan fanatis serta risiko dibenci orang lain membuat kalian meninggalkan keadilan dalam semua perkara dan urusan kalian. Ya. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 8 juga disebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu adilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Termasuk dalam masalah ini adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat, disebutkan tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Ibnu Rawahah ketika diutus Nabi SAW melakukan penaksiran terhadap buah-buahan hasil panen milik orang Yahudi Khaybar. Mereka bermaksud menyuapnya dengan tujuan agar bersikap lunak terhadap mereka. Tapi Abdullah bin Rawahah, demi Allah sesungguhnya aku datang kepada kalian dari makhluk yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya kalian ini lebih aku benci daripada kera dan babi yang sederajat dengan kalian. Bukan karena cintaku kepadanya, benciku terhadap kalian, tetapi aku tidak berlaku adil terhadap kalian. Jadi dia senantiasa menghukumi
apa yang dilakukan orang Yahudi sesuai dengan kenyataan, ya, bukan karena benci, tapi sesuai dengan fakta yang ada. Wa in talwu aw tu'ridu, dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka Allah Ta'ala menyebutkan fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, sudah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat ini memberikan nasihat pada diri kita dan juga untuk anak-anak didik kita untuk senantiasa menjaga sifat adil, ya, di dalam, ya, kepada siswa. Kalau kita punya sifat keadilan, siswa senang. Dituntut itu aja enggak, kadang-kadang ada anak-anak begitu ketika melihat dirinya dihukum, sementara yang lainnya yang sama melakukan kesalahan tapi tidak dihukum, biasanya anak akan berkata, lah itu kok enggak datang. Maka kita tegakkan sifat keadilan ini sehingga anak ini senang. Oh, saya kalau salah ya dihukum, ya, diingatkan sama ustadznya, teman yang lain juga sama. Maka insya Allah mereka akan menerima. Tapi kalau sebaliknya saya menghukum tetapi yang lain malah tidak, maka dia akan tidak senang, ya, tidak senang dan akan menggunjing dalam hatinya, dan dikhawatirkan ini menjadi pendidikan yang tidak baik karena dia menyangka, ya, berarti kalau begitu tidak perlu berbuat adil. Jadi sudah yang dirahmati Ta'ala, ayat ini mengingatkan kepada kita dalam sehari-hari, ya, berbuat adil, hatta kepada diri sendiri, hatta kepada keluarga sendiri atau kerabat sendiri. Memang tidak mudah, ya, berat untuk bisa berlaku adil terhadap diri sendiri. Kita kadang-kala ingin memberikan keadilan pada orang lain, tapi ternyata tidak bisa memberikan keadilan bagi diri sendiri. Berikutnya ini ada Ustaz Teguh, Fadil Ustaz Teguh menambahkan bagi ini, kita ngambil faedah ayat di surat An-Nisa ayat 135. Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum aw bil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Teman-teman dan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini penuh atau syarat dengan makna, ya. Banyak faedah dari Rasulullah SAW. Mungkin saya menyebutkan poin-poinnya saja. Yang pertama, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menjadi penegak keadilan. Dan kata-kata yang dipakai di sini adalah qawwam. Qawwam ini berarti
ada sighah mubalaghah, artinya sangat-sangat tekankan gitu ya, sungguh-sungguh benar-benar menegak keadilan. Dan inilah agama Islam, agama yang penuh dengan keadilan dalam segala sisinya. Dan Allah Ta'ala sendirilah zat yang maha adil begitu. Segala apa yang kita terima, segala apa yang kita alami, itu adalah sebuah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang pun begitu. Apapun yang terjadi, itu terbaik untuk kita. Dan ada hikmah di sana. Maka inilah sebuah keadilan yang perlu kita renungkan. Ketika seorang merasakan kekecewaan, merasakan tidak adil, maka dikembalikan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha adil atas segalanya. Ketika kita mendapatkan mungkin anak-anak kita lebih apa namanya, susah barangkali ya untuk daripada, itu adalah sebuah keadilan, artinya ada hikmah di sana begitu. Ada hikmah di sana. Dan kemudian enak ya sana, mending itu aja ya. Tidak demikian. Segala apa yang kita miliki pun juga demikian yang kita hadapi. Baik mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, tempat kita, kendaraan kita, semuanya. Semuanya itu yang terbaik untuk kita. Kata kuncinya adalah bagaimana kita mensikapi dari keadilan tersebut. Sehingga kita pun diharapkan bisa berbuat adil kepada semuanya. Meskipun konsep keadilan ini nggak mesti harus sama gitu ya. Adil nggak mesti harus sama. Tapi kita diperintahkan untuk berusaha benar-benar menegakkan keadilan. Kalau keadilan ini bisa dikatakan tidak pandang bulu begitu kan. Kaya, miskin, kemudian orang dekat, orang jauh, atau apa istilahnya? Ordal, orang dalam. Nah, kalau dia berusaha untuk menegakkan keadilan, maka semua dipertimbangkan, bukan hanya sekedar dalam atau luar, atau yang lainnya, dalam kita mengambil keputusan. Karena kita tidak diperkenankan untuk mengikuti hawa nafsu, kata Allah Ta'ala. Fala tattabi'ul hawa. Kan tidak diperkenankan untuk mengikuti hawa nafsu. Dan Masya Allah, kalau dulu itu, orang-orang dulu luar biasa. Orang-orang yang memasrahkan urusannya pada Allah Ta'ala. Sampai apa-apa itu, istilahnya minta tunjuk dari Allah Ta'ala. Imam Bukhari itu disebutkan menulis kitab hadis Bukhari. Sebelum menulis satu hadis, beliau sholat 2 rakaat dulu. Masya Allah. Berarti berapa rakaat itu kalau dihitung? Itulah karena memang manusia memang punya kecenderungan. Tapi adanya kecenderungan itu bisa untuk melenceng. Tapi dia minta pada Allah Ta'ala terus untuk diberikan tunjuk yang terbaik. Supaya enggak berbuat zalim, supaya berlaku adil dan seterusnya. Itulah yang lebih baik akibatnya. Orang yang anggap kita mungkin kurang sudah belum. Kalau emang ada kecenderungan lah, itu yang maksudnya perlu jadi perhatian. Kalau seorang berbuat salah karena memang mungkin dia nggak tahu, atau hujahnya kurang, atau argumen atau apa istilahnya dasarnya kurang dalam mengambil keputusan,
atau ketentuan, maka itu mending. Tapi kalau dia berusaha, udah ada rasa condong dulu lah, ini yang tidak diperkenankan. Udah minta petunjuk Allah Ta'ala, mudah-mudahan inilah yang terbaik untuk keadilan, begitu, terus begitu. Sehingga hati kita itu tidak mudah condong kepada sesuatu. Allah a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz Teguh yang menambahkan kepada kita pagi ini dalam mentadabburi ayat di surat An-Nisa ayat 135. Demikian sudah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat pagi ini membekali kita dalam membimbing anak-anak untuk menjadi generasi yang cerdas, mandiri dan berkarakter Qur'ani. Akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi